Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Miss doakan semuanya sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita lihat dulu ya contoh makhluk hidup di sekitar kita yang sudah teman-teman temukan. Kak Ica sudah berfoto bersama burung perkutut kesayangannya dan juga ikan cupang peliharaannya. Mas Faros juga berfoto bersama ikan mas koki peliharaannya, warnanya kuning, cantik sekali. Lalu Kak Valin berfoto bersama ikan lohan. Wah, Masya Allah, ikan lohannya warnanya putih, bersih. Kemudian itu jambulnya tebal sekali ya, atau tinggi sekali ya. Kak Kevin memotret burung lovebird dan juga kucing yang ada di rumahnya. Kak Sunita berfoto bersama burung perkutut. Kak Herdi juga berfoto bersama burung. Lalu Kak Hansa berfoto bersama lovebirds peliharaannya. Warna-warni ya burung lovebirds-nya. Nah ini nih, Kak Sasa dan Kak Chelsea berfoto bersama kucing peliharaannya. Wah, itu kucingnya jinak sekali ya, digendong diam saja. Kucingnya Kak Chelsea malah berpose. Ini dia Kak Hansi berfoto bersama luwak ya. Ini luwak white coffee, jangan-jangan yang ada di iklan luwak white coffee. Oh bukan ya, ini luwak peliharaan Kak Kanzi. Lalu Kak Zia berfoto bersama kupu-kupu dan juga tanaman hias yang ada di depan rumahnya. Masya Allah, kupu-kupunya cantik sekali ya. Nah, ini nih ada yang tahu apa yang sedang dikasih makan sama Kak Bara? Ya, kata Kak Bara itu namanya sugar glider. Kayak musang kecil ya teman-teman ya. Nah, sugar glider ini biasanya dikasih makan berupa bubur sun. Ini seperti bayi saja makannya bubur sun. Nah, kalau ini Kak Quina. Ketika jalan-jalan, Kak Quina menemukan banyak sekali makhluk hidup di sekitarnya. Ada pohon, kemudian ada tanaman hias, dan juga ada kucing. Tapi sayang sekali Kak Quina nggak berani berfoto bersama kucing. Mungkin karena kucingnya terlihat galak ya. Lalu ada juga Kak Kisha. Kak Kisha juga foto bersama kucing. Kucingnya dikandangin. Jangan-jangan seperti Kak Quina nih, takut juga sama kucing. Nah, selanjutnya ada Mas Iqbal. Kalau yang lainnya tadi berfoto bersama hewan peliharaannya, kalau Mas Iqbal berfoto bersama tanaman hias kesayangannya. Mbak Alia berfoto bersama kura-kura. Kura-kuranya besar sekali, seperti kura-kura yang ada di Gembira Loko ya teman-teman ya. Nah, di belakangnya Kak Alia itu juga terdapat banyak sekali tanaman yang merupakan makhluk hidup. Ini nih, ada Mas Narendra. Mas Narendra berfoto bersama Rembo. Itu ayam jantannya, ayam jagonya Tok Dalang bukan ya? Yang sukanya ambil sendal. Oh ternyata bukan. Itu ayam jantannya eyangnya Mas Rendra. Terus itu juga ada angsa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup bergerak, bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Ini contoh makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Ada sapi, segerombol sapi yang sedang minum di pinggir sungai. Lalu ada musang yang sedang minum susu.
Dan ini ada sapi juga yang sedang makan dengan santai. Lucu ya sapinya, gendut. Nah, makhluk hidup bisa bergerak. Contohnya, tanaman putri malu. Jika daunnya disentuh, maka dia akan mengatup. Lalu, ini nih ada bapak-bapak yang semangat mau berangkat bekerja. Kita jangan mau kalah semangat ya. Apa sih yang membedakan gerak pada tumbuhan dan juga hewan atau manusia? Nah, kalau gerak pada hewan atau manusia itu mereka bisa bergerak dengan berpindah tempat. Tapi kalau tumbuhan geraknya tidak bisa berpindah tempat. Allah memang maha tahu ya teman-teman ya. Coba kalau kita punya tumbuhan yang bisa berpindah tempat, kan mengerikan tuh kalau pagi-pagi kita keluar, tiba-tiba pohon mangga di depan rumah kita sudah tidak ada. Nah, selanjutnya makhluk hidup bernafas. Bernafasnya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Ini contohnya, ibu melahirkan seorang bayi. Bayinya tumbuh menjadi balita, lalu tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Berikutnya ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tersebut tumbuh menjadi ayam dewasa. Lalu ada katak. Katak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya menetas menjadi kecebong. Lalu kecebong tersebut tumbuh menjadi katak muda. Katak muda ini masih ada ekornya ya. Ini dia, masih ada ekornya. Lalu katak muda tersebut tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya menetas menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Lalu kepompong atau pupa tersebut akan menetas lagi menjadi kupu-kupu muda. Nah, kupu-kupu muda ini tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Terus selanjutnya, nih selain hewan dan juga manusia, tumbuhan juga tumbuh dan berkembang biak. Kacang hijau berkembang biak dengan menggunakan biji. Biji kacang hijau awalnya ditumbuhi akar, lalu ditumbuhi daun, dan selanjutnya tumbuh menjadi tanaman kacang hijau dewasa. Pohon apel pun begitu, berkembang biak dengan menggunakan biji. Bijinya ditanam, tumbuh menjadi pohon apel kecil, lalu tumbuh menjadi pohon apel besar. Dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, sekarang kita tahu apa saja ya kebutuhan makhluk hidup. Nah, yang pertama, membutuhkan udara untuk bernafas. Kedua, makhluk hidup membutuhkan air untuk memasak, minum, kemudian untuk berenang, mandi, dan lain-lain. Lalu, membutuhkan makanan. Makanan ini biasanya untuk meningkatkan energi atau mengembalikan energi. Selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Alhamdulillah ya, kita semua punya tempat tinggal. Karena kalau kita tidak punya tempat tinggal, kita akan menjadi tunawisma seperti mereka. Tidurnya di jalanan, kasihan ya teman-teman ya. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Walaupun rumah kita kecil atau sederhana, kita harus berterima kasih kepada Allah karena kita punya tempat tinggal, sehingga kita bisa tidur dengan nyaman dan enak. Apalagi kalau kita punya rumah besar seperti ini. Insya Allah itu mengepel sama menyapunya berapa lama ya. Nah, kalau rumahnya seperti ini berarti harus sangat bersyukur ya teman-teman ya. Ini sudah sangat bagus. Bersyukur sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Agar kita bisa tumbuh dengan baik, kita sebagai makhluk hidup perlu menerapkan pola hidup sehat. Apa saja ya pola hidup sehat yang bisa kita terapkan? Yang pertama, kita rajin berolahraga, minimal 15 menit per hari ya. Lalu minum air putih 2 liter per hari. Siapa nih yang gak suka minum air putih, yang minum air putihnya hanya sedikit? Sekarang harus ditambah lagi ya, agar kita tidak kekurangan cairan atau dehidrasi.
Lalu kita juga perlu istirahat atau tidur yang cukup. Kemudian makan makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan yang menyehatkan dan bergizi itu tidak harus mahal ya, karena ada banyak makanan yang mahal tapi tidak bergizi. Karena makanan tersebut mengandung MSG, bahan pengawet, bahan pewarna, atau pemanis buatan yang bisa membuat kita sakit. Itu tadi pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.